Kenyamanan itu esensial, tetapi tidak harus di lahan yang besar. Dan fungsionalitas ruangan tetap harus terjaga. Kalau kenyamanan dan fungsionalitas ruangan menjadi prioritas utama kamu harus cek video yang satu ini. Saya lagi berada di perumahan mewah Grand Kenjeran di Surabaya Timur yang terkenal dengan kemewahannya baik secara fasilitas maupun privasinya. Dan kita akan lihat tipe terbaru rumah Sierra ukuran 9 x 15,75 yang menjadi ikon dari kawasan ini. Yuk kita lihat di dalam. Rumah ini adalah rumah yang konsepnya 3 lantai. Jadi seperti townhouse ya. Lebarnya 9 meter. Sudah ada area carport dengan built-in kanopi yang seperti ini. Dan kanopi ini sudah dicor tiang-tiangnya menjadi satu, jadi udah nggak usah pasang sendiri. Dan sudah diberikan kaca tempered yang ada di atas supaya kendaraan kita terlindungi. Dengan adanya carport ini dan juga garasi ada di dalam, total ada 2 mobil yang bisa kita taruh di dalam rumah. Sudah sangat lebih dari cukup. Dan kita akan melihat bahwa keterbatasan lahan yang tidak besar bisa tetap memberikan kenyamanan yang luar biasa di rumah ini. Kita akan langsung lihat di dalamnya. Dari lantai carport, kita kalau masuk ke ruang tamu dan ruang keluarga, kita harus naik 1 lantai melalui tangga naik yang seperti ini. Jadi memang rumah ini konsepnya adalah semua ruang utamanya itu mulai dari lantai 2. Nah, lantai 2-nya pun di sini, itu terasnya juga di situ ya. Dan kita bisa mendapatkan view yang terbaik ke arah rumah-rumah yang ada di depan dan juga ke arah jalan. Nah, di sini memang akan kelihatan rumahnya tuh tinggi-tinggi semua karena semua 3 lantai. So, it's very luxury yang juga ditampilkan sekalipun lahannya tidak besar, lebar 9 x 15,75, tetapi kemewahannya tetap terasa sangat luxurious. Hai, halo, welcome Bro. Ya. Nah, saya akan dibantu oleh partner saya ya, Stefano dari Xavier Mas Chandra Nyoto. He is the man yang akan menjelaskan semuanya very specific about this house, oke? Nah, yuk kita sekarang mau lihat nih. Ini dari masuk udah kerasa ambience-nya. Ini bukan rumah menengah ya, ini rumah mewah ya. Benar. Ini untuk kelas atas sih, bukan untuk kelas bawah. Jadi rumah mewah untuk modern family yang udah matang. Yes, yes. Nah, pada saat kita masuk ke sini bisa dijelasin nggak? Ini sebenarnya layout-nya nih konsepnya bagaimana ya? Iya. Pertama pasti yang buat kita amaze untuk first impression ini foyer-nya. Foyer-nya. Jadi begitu masuk tamu atau teman-teman nih atau keluarga, kalau kita undang pasti udah amaze di kemewahan dari foyer-nya ini yang pertama. Betul. Tidak banyak rumah dengan lebar 9 yang diberikan foyer ya. Bisa langsung masuk langsung ruang tamu. Campur ruang makan biasanya campur juga. Ruang makan semuanya udah dari depan saya belakang itu kelihatan semua. Benar ya. Benar. Tapi rumah ini menggunakan layout yang memang tidak terkesan langsung masuk langsung kelihatan blong gitu enggak. Sengaja dibelokkan supaya orang tuh mendapatkan fungsionalitas pembagian ruangan yang lebih maksimal. Nah, enaknya lagi pada saat kita masuk, itu di belakang saya sudah ada area bukaan ya, sudah ada area void yang membuat ruangan ini yaitu terasa lebih terang. Lebih terang. Seperti itu. Nah, ada ruangan apa lagi? Oke, next kita ke ini sebenarnya peruntukannya untuk kamar. Oh, ini harusnya kamar tidur ya? Iya, harusnya ini untuk kamar tidur. Tapi mungkin konsepnya diusung cocok buat meeting room mungkin. Jadi buat bisnismen, mungkin nggak mau ganggu ruangan private-nya, jadi bisa koleganya diundang ke tempat ini. Actually, ukuran size-nya cukup nyaman. Nggak gede-gede amat, tetapi memang buat saya sebenarnya ini kalau mau kita pakai ranjang yang queen size, ya itu masih lebih dari cukup. Masih bisa ada space di sebelah sana untuk lemari pakaian. Kalau misalkan mau queen size di sini, kita masih bisa taruh 2 nakas, bisa jadi bagus. Kebetulan di sini memang dimanfaatkan menjadi ruangan untuk semacam ini ruang kerja ya kalau menurut saya ya, ruang kerja atau semacam ruang tamu tambahan. But anyway, actually ini adalah kamar tidur yang pertama, betul ya? Nah, kita sekarang mau lihat lagi. Ini kamar tidurnya berarti ada lagi nggak di lantai ini? Kamar tidur nggak ada kok. Nggak ini ada ya? Khusus ini aja kamar tidurnya.
Nah ini loh yang saya suka, rumah yang menggunakan konsep aisle seperti ini. Jadi nggak terasa kayak masuk langsung belang ya, kayak kurang ada seninya. Betul. Ya tapi ini ada aisle-nya, which is tuh membuat kita sebenarnya kayak berpindah dari ruangan satu ke ruangan lain tuh kayak fungsionalitasnya lebih kerasa. Nah ini apa nih? Oh ini kamar mandi. Ini ya? kamar mandi. Oke, nah ada area untuk wastafel di sebelah sini. And anyway, rumah dijual dalam keadaan kosong dan ini interior hanya menjadi ilustrasinya aja. Ya. Nah, buat saya yang bongsor, ya kan, dengan Vando masuk pun ini kamar mandi juga masih Cukup gede banget, ya gede banget. Nah, tekstur untuk dinding standarnya itu langsung dikasih adalah tiles ya, atau granite tile yang menggunakan motifnya adalah marmer, motif marble di sebelah sini. Tapi di area sini sudah dikasih yang motifnya granit. Nah, kalau ini granit beneran, bukan keramik ini ya, ini granit beneran. Kemudian udah pakai semiternya ini adalah Toto yang premium, ya jadi bisa lihat di sini Toto premium yang hand showernya bisa disetting sesuai dengan keinginan ya semprotannya ya. Sudah ada toilet juga, sedangkan wastafelnya diletakkan di sisi luar. Jadi ini saya kamar mandi untuk yang kamar yang di depan tadi ya harusnya. Betul. Ya. Jadi bukan cuma powder room, tapi bisa dipakai untuk mandi juga. You're right. Yeah. Ini untuk ruang tamunya sama dapur bersihnya, Bu. Nah ini ruang tamu dengan mungkin lebih tepatnya living room ya sebenarnya ya. Betul. Dan Untuk ini ruang memang bisa dilihat feelingnya, tone colornya, ambience-nya itu terasa bold ya. Jadi dia di sini menggunakan nuansa yang modern, sekalipun tampak luar rumah ini kalau dilihat itu adalah American. Betul. Ya American. American. And actually I love American style karena itu timeless design. Betul. Kalau yang European kadang orang beberapa merasa terlalu Benar. berat ya, Klasik ya, terlalu berat. Nah ini memang lebih light dan lebih kerasa modernnya. Nah ini ruang keluarganya aja segini dan bisa kebayang nggak? Ini ruang keluarga itu bisa mendapatkan pencahayaan dari dua sisi jendela. Jendela dari sisi void yang di sebelah kanan saya dan jendela di sisi void yang di area halaman belakang. Bisa kebayang bahwa ruang keluarga ini itu terangnya ya seperti ini ya, sekalipun lampu ini dimatiin pun akan cukup terang untuk pencahayaan sehari-hari. Itu adalah area untuk kitchen ya harusnya ya. Benar. Di sini diilustrasikan meja makan untuk yang 6 orang. Kursinya masih bisa dibuat kitchen pantry. Betul. Di sebelah sini ya yang size-nya lumayan. Oke, jadi di lantai ini itu ada satu kamar tidur, ada satu kamar mandi sekaligus powder room, dan juga ada ruang keluarga dan ada ruang makan plus kitchen. So, where is the rest of the room? Di atas. Di atas. Kita akan naik ke lantai yang berikutnya, ya. Mari. Kita naik ke lantai 3 berarti ya. Lantai ketiga, benar. Dan nggak lupa juga ada bukaan juga, Bro. Oh iya, Besar ya. jendelanya sampai atas ya. Betul. Pelafonnya tinggi banget. Kemudian ini sudah pakai ini dapat kan ya? Kita lantainya udah pakai lantai kayu. Kemudian ini sudah ada handrailnya juga, pegangannya juga pakai kayu solid wood ya ini. Benar, ya. solid wood. Kita di lantai 3. Kalau rumah American tuh kelihatannya di mana sih kusennya ya? Kusennya ini kelihatan dari garis-garisnya itu memang nggak simple, bukan seperti rumah minimalis ya, tetapi betul-betul ada teksturnya. Ya. Ini kamar utama. Ini kamar utama. Ini master bedroomnya. Oke, ini master bedroomnya. Oke, nah, jadi ya rumah ini paling suka banget sih karena banyak bukaan. Jadi kalau udah siang hari pasti terang banget. Ya, Dan view-nya ya. juga bagus. Jadi Ya. langsung menghadap ke pemandangan keluar. Ini memang jendelanya dua sisi ya, Betul. yang membuat kamar ini jadi very bright, terang banget. Bisa kebayang nggak sih bangun pagi, cahaya dari kanan, dari kiri,
semuanya masuk maksimal ke kamar tidur ini. Karena rata-rata rumah desainnya nggak seperti itu. Betul. Kadang jendela hanya dari satu sisi, itu pun jendelanya juga nggak gede. Betul. Nah, di sini ternyata ada apa nih? Walking closetnya. Oke, ini adalah area yang dimanfaatkan menjadi lemari pakaian ya, walk-in closet di sini. Kamarnya size-nya cukup besar. Setelah ini ada kamar mandi ya. Kamar mandi dalam udah include juga. Iya. Mungkin ikutin Vano jelasin Silakan. kamar mandinya. Ya. Ada apa aja? Ini di kamar mandi dalamnya? dalamnya udah lengkap semua. Ada rain shower juga. Jadi kesan premiumnya dapat ya di rumah ini. Jadi kelasnya memang kelas mewah untuk milenial yang sudah matang yang saya bicarain tadi. Dan juga ini toiletnya juga Toto yang udah premium, yang berkonsep juga menyatu dengan American yang tadi, American style. Dan juga ada wastafel, dan juga ada kaca yang besar ya, yang luas. Ini beda sih kayak rumah-rumah pada umumnya yang baru sekarang. Jadi kesan mewah dan leganya itu dapat banget di rumah. Yuk, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Orang akan mungkin bertanya ya, kok kamar utama nggak ada bathtub? Tapi hari gini tuh jarang orang pakai bathtub. Bahkan orang yang rumahnya pakai bathtub pun nggak kepake. Karena orang sekarang tidak punya waktu terlalu lama untuk berendam. Ya kan? Kita speed with time, jadi kita biasanya pakai shower tuh sudah lebih convenient. Ini kamar yang berikutnya ya? Kamar berikutnya. Oke, coba dijelasin nih. Mari, silakan. Ini kamar berikutnya juga udah include dengan kamar mandi dalam. Jadi comfy banget, cozy juga karena ini mungkin buat kamar anak juga cocok sih. Jadi kamar mandinya tidak harus sharing. Begitu. This room itu senangnya pertama adalah bisa dapat langsung view pemandangan ke depan. Dan saya selalu suka kamar yang dapat view ke depan. Bisa lihat ke jalan, bisa lihat ke rumah tetangga, ya kan? Kalau ada tamu kita bisa lihat duluan. Mungkin boleh dibuka Ya. biar view-nya juga. Yes. Nah, kedua, ingat nggak sih kayak cerita-cerita di story-story di fairy tales ya atau buku-buku dongeng anak kecil, itu suka ada yang seperti ini ya. Bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk duduk-duduk atau bisa ditaruh tanaman-tanaman hias atau juga kita taruh ini sebagai tempat untuk bookshelf ya, atau rak buku. Nah, ini sesuatu yang menurut saya cakep. Kalau kita bisa mengeksplor dengan desain yang baik, ini akan maksimal banget. Karena nggak semua rumah itu punya ya seperti itu. Kamar mandi tadi kita belum lihat ya. Oke. Nah, ini kamar mandinya memang nggak sebesar yang kamar utama tadi, tapi ini sudah more than enough ya, karena saya masuk ada Vano di sini, tetap size-nya gede, nggak sampai sempetan. Yang tadi saya juga lupa cerita, ini ternyata tiles yang di area shower itu lantainya dibedakan, pakai yang lebih kasar supaya tidak licin. Ya, supaya nggak licin. Seandainya pun nanti kita mau pasang kaca pembatas itu masih cukup. Ya, size-nya masih cukup, jadi di sebelah sini masih bisa. Nah, ini adalah area wastafel, shower, dan toilet, semuanya sudah ada. Ya. Kita ke balkon luar sebentar ya, Pak ya. Jadi, Oh, ada balkonnya di sini ya? betul. Ini cocok banget buat bapak-bapak yang suka nongkrong nih. Oh, ini kita tadi belum lihat ya. Wow. Jadi enak banget. Sirkulasinya dari atas sampai bawah dapat semua. Ini ada area balkon nih yang bisa dimanfaatkan untuk taman, seharusnya bisa ya. Dikasih pot-pot, kasih bercocok tanam di sini bisa pakai pot ya tentunya. Bisa buat duduk-duduk, buat baca buku, buat minum teh. Karena ini udah seukuran satu ruangan sendiri sebenarnya. Buat barbeque sama keluarga besar. Yes, Sangat yes. muat sekali. Dan kalau kita lihat ke sisi sini ya, kamera mungkin bisa menyorot. Itu ternyata ini ketinggiannya 3 lantai. Dan di bawah itu ada area taman ya. Bisa dilihatnya nggak kamera ke bawah ya? Nah, itu di bawah itu ada area taman. Yang kita sebutnya kalau taman di dalam rumah itu namanya area courtyard. Yang membuat kenapa kamar-kamar di rumah ini itu bisa mendapatkan pencahayaan lebih. Karena ada area yang dimanfaatkan sebagai courtyard dengan void yang sampai ke atas. Nice. Sekarang kita dari tengah ke atas, dan kita ke bawah ya. Oh, ini ada akses tangganya ke bawah. Bawah ini apa? Garasi
Ini bisa dipakai macam-macam ya, ada garasi juga, ada connect ke carport juga, ada kitchen area juga untuk service area. Oh, oke. Nah, dan juga bukaannya tetap dari atas sampai bawah tetap besar. Oh, ini udah halaman ya. Emang halamannya nggak gede, tapi halaman ini memang selebar rumahnya ya. Betul. Nah, kalau teman-teman lihat ya, ini saya paling suka itu waktu pakai tekstur dinding itu namanya kampor. Nah, kalau dinding itu digampor, itu nggak licin dan kalau kena hujan itu bisa lebih tahan lama. Ya, seperti ada kayak butiran pasir ya. Oke. Loh, ini apa ini? Nah, ini keunikan yang tersendiri nih, Bu. Oh, oke. Khusus unit ini ada satu kamar tidur yang udah include dengan kamar mandi dalam. Oh, ternyata ada kamar Betul. di lantai satunya ini ya. Dan kamar ini langsung di sebelahnya courtyard. View-nya langsung ke arah taman, sehingga pencahayaannya full, ya maksimal. Bisa dilihat ini jendelanya dari sini sampai sini. Dan ternyata ini bukan cuma jendela ya, ini bisa dibuka ternyata menjadi pintu sliding untuk sirkulasi udara masuk, ya. Wow. Makanya ini cocok juga buat yoga area juga. Ini bisa buat ruang nge-gym ya, kalau kita mau Betul. private gym atau kita mau buat yoga atau buat ruang doa. Atau buat keluarga, untuk yang papa mamanya yang senior, males naik tangga, ini paling cocok sih. Karena daripada dia naik tangga, naik turun ya, kamarnya taruh di lantai 1. Sudutnya kamar mandi sendiri ya, jadi nggak perlu antri. Enaknya kalau kamar di sini berarti ada 4 kamar tidur, ada 4 kamar mandi. Iya, betul. Ya, berarti semua kamar tidur punya kamar mandinya sendiri-sendiri ya. Oke, terus setelah kamar ini Kita lanjut ke depan. Nah, ini ada service areanya, Bu. Jadi kalau kita nanti tinggalin asisten rumah tangga nih, kita pergi holiday ke luar negeri, kita nggak usah worry, tinggal dikunci aja. Jadi asisten rumah ini tangga bisa dikunci ya aksesnya Betul. ya. Jadi akses ke ruang utama tinggal dikunci, tapi ART masih bisa masak, Betul, bisa masih bisa mencuci. Ini adalah area mungkin Dapur bisa dibilang dapur kotor. Kemudian di sini masih ada kamar mandi dan kamar kamar tidurnya mereka. Kamar tidur pembantunya sangat manusiawi loh. Karena saya sangat sering lihat rumah itu Minimalis. Ya, jangankan buat berbaring, buat jongkok aja sempit ya. Cocoknya kayak gudang. Nah, buat gudang ini manusiawi. Terus ini ada kamar mandinya juga ya. Dan ada juga gudang, jadi Oh, ada gudangnya. betul, ada gudang. Ada storage yang ada di lantai bawah. Nah, ini juga ini areanya garasi tadi, ya, area garasi yang bisa lanjut ke carport ya. Nah, sekarang kita mau rangkum ya semuanya yang udah kita review dari rumah ini. Luas tanahnya adalah 142 142. Ukurannya lebar 9, panjang 15,75 meter. 9 kali 15,75. Ada kamar tidur 4 plus 1. 4 plus 1, kemudian kamar mandi 4 plus 1. Jadi dengan luas 142 itu bangunannya kurang lebih sekitar 250. 250 meter. Jadi ini rumahnya gede banget ya. Luasan bangunannya itu betul-betul padat. Ya. Nah, harga mulai dari 4 M-an. Nah, 4 M-an. Nah, kalau buat teman-teman yang milenial nih ya, berumur 4 M kan nggak semua bisa langsung bayar cash. Betul banget. Nah, ternyata suka nih. Terus gimana caranya? Nah, kebetulan kalau mau anak-anak milenial ngajuin KPR itu kan nggak bisa langsung ke semua bank ya. Betul. Karena bank itu biasanya minta pengalaman kerja itu sekitar 2-4 tahun untuk baru bisa ngajuin KPR. Tapi ada caranya. Gimana caranya kamu bisa ngajuin KPR sekalipun belum kerja 2-4 tahun. Nah, mau tahu? Ada satu produk KPR yang namanya adalah Permata Mi KPR, ya, atau KPR Mi dari Bank Permata. Ini memberikan kemudahan buat teman-teman yang usia milenial mulai dari umur 21 sampai dengan 35. Nah, keistimewanya apa? Yang pertama, itu tenornya bisa sampai dengan 30 tahun. Padahal kalau bank lain cuma bisa 20-25 udah mentok. 20 kayaknya juga susah. Betul. 10-15 tahun, ini bisa sampai 30 tahun. Kedua, biaya KPR-nya bisa dicicil 2 tahun. Jadi lebih enteng di kantong. Kalau KPR yang lain itu harus bayarnya di depan. Betul. Nah, itu kan berat ya. Udah bayar DP dan sebagainya, harus bayar KPR di depan, kadang-kadang berat. Kemudian ya, di sini itu
DP-nya pun juga bisa sekecil mungkin karena disesuaikan untuk anak-anak muda. Tetapi yang usia di atas 35 udah nggak bisa ya teman-teman ya. Nah yang terakhir, yang paling istimewa dari KPR.me, teman-teman juga boleh tahun pertama cuman mengangsur bunganya aja. Pokoknya nanti tuh berarti. Tahun kedua baru mulai angsur sama pokok. Waduh, spesial banget ya Mas. Ya, siapa tahu tahun kedua naik gaji. Wah iya. Ya kan? Jadi bisa ngangsur full. Jadi banyak sekali kemudahan untuk anak-anak muda usia milenial yang hanya bisa dipenuhi mengajukan KPR di Permata.me. Ya. Jadi pertimbangkan kalau mau beli rumah di Grand Kenjeran bisa menggunakan KPR Permata.me dari Bank Permata. Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe channel YouTube Xavier Marks Indonesia. Kasih komen kalau kalian mau ada pertanyaan. Dan kalau mau viewing, buat appointment dengan Stefano. Ya, supaya nanti dia yang akan antar kalian sendiri lihat kawasan Grand Kenjeran dan semua rumah-rumahnya yang keren-keren. Dan sampai ketemu lagi. Salam Xavier Marks.